Lalu kita lanjut di ayat 134. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 134 ini, bahwa Allah itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa itulah umat yang telah lalu, katanya, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Rasulullah itu tidak akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang mereka kerjakan, ya, ataupun dengan umat Rasulullah yang menyimpang, ya, mengikut Yahudi atau Nasrani, itu tidak akan menjadi bebannya Rasulullah gitu. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Lalu kita lanjut di ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi menurut penafsiran saya pribadi di ayat 135 ini, jadi seakan-akan dulu itu, ya, Yahudi dan Nasrani itu berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, ini saya kamu mendapat petunjuk, katanya. Tetapi di sini dibantah sama Allah, enggak ada itu cerita-cerita kayak gitu istilahnya. Jadi nggak ada cerita-cerita Yahudi dan Nasrani itu mendapat petunjuk, itu nggak ada gitu loh. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi di sini sangat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Nabi Ibrahim, dan itulah petunjuk kebenaran yang sesungguhnya tuh di situ. Jadi jangan ngikutin Yahudi dan Nasrani, tapi ikutinlah apa yang ada di Al-Quran ini, sebagaimana Nabi Ibrahim itulah petunjuk sesungguhnya gitu istilahnya. Lalu di ayat 136, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 136 ini, seakan-akan Allah itu memberitahukan kepada Rasulullah, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Jadi seakan-akan di sini Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, ini kan Nabi Muhammad itu berhadapan dengan anak cucunya Yahudi dan Nasrani. Jadi disuruh mengatakan ini sama Allah, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Nah, ini sangat jelas sekali bagaimana ini harus ditepis gitu. Jadi apapun yang diungkapkan Yahudi dalam sama Nasrani itu harus ditepis. Nah, itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Lalu di ayat 137, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Nah, jadi seakan-akan maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, yaitu iman kepada Allah, jika mereka itu beriman kepada Allah, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, gitu kata Allah. Jadi jika mereka itu beriman kayak kamu, mengakui aku ini Tuhan, kata Allah, mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Jadi kalau misalnya mereka berpaling, maka itu musuhmu gitu istilahnya.
maka Allah mencukupkan engkau dalam kurung Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini sangat jelas sekali. Lalu di ayat 138 disambung lagi, sibgah Allah, siapa yang lebih baik singgahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, jadi di sini seakan-akan dijelaskan bagaimana sibgah Allah, siapa yang lebih baik singgahnya daripada Allah. Jadi siapa yang lebih baik, siapa yang lebih hebat sih daripada Allah gitu loh. Sibgah ini seakan-akan seperti ciptaan atau celupan. Jadi apa yang sudah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu siapa yang lebih baik dalam penciptaan, itu siapa yang lebih baik gitu daripada Allah? Nggak ada yang lebih baik dibandingkan kuasanya Allah tuh, nggak ada yang lebih baik gitu kalau menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam silakan kolom komentar. Lalu kita lanjut di ayat 139. Katakanlah dalam kurung Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Jadi menurut penafsiran saya pribadi di ayat 139 ini Allah menyuruh, katakanlah Muhammad ini gitu. Nah, apa yang disuruh Allah mengatakan? Jadi di sini Nabi Muhammad itu mengatakan kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami, kata Nabi Muhammad. Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, kata Nabi Muhammad, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Itu kata Nabi Muhammad kepada kaum Yahudi Nasrani. Bagi kami amalan kami, kata Nabi Muhammad, bagi kamu amalan kamu, kata Nabi Muhammad, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu memberitahukan kepada mereka itu bahwa janganlah berdebat dengan kami gitu tentang Allah. Allah itu Tuhan kita semua loh gitu loh. Jadi sadarlah gitu, seakan-akan seperti itu. Jadi buat kalian yang terlalu dalam silakan kolom komentar. Lalu di ayat 140, ataukah kamu dalam kurung orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 140 ini seakan-akan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kamu orang-orang Yahudi gitu. Jadi kalau menurut penafsiran saya pribadi di sini sangat jelas sekali. Jadi orang Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu adalah pengikut Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Dibentak di sini sama Allah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan membuat cerita yang nggak benar lah gitu, seakan-akan seperti itu. Jangan menganggap cerita-cerita seakan-akan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu pengikut Yahudi gitu. Itu salah besar gitu, seakan-akan seperti itu. Lalu di ayat 141, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ini sekali lagi, jadi apapun yang mereka kerjakan pada masa lampau itu nggak akan menjadi tanggung jawabnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Yahudi dan Nasrani itu bukan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.